Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada dosen-dosen dan kepada teman-teman Stikes Estu Utomo Boyolali. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta nikmat sehat kepada kita sehingga kita masih dipertemukan pada hari ini, dan tidak lupa sholawat serta salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Hari ini kita akan mempresentasikan materi falsafah dengan judul Gambaran Model Konseptual dari Tokoh Keperawatan Florence Nightingale. Nanti kelompok kita terdiri dari 5 anggota. Pertama ada Mbak Dewi Hastuti, yang kedua ada Mbak Dwi Nurlitia, yang ketiga ada saya sendiri Delviana Rusmaningrum, yang keempat ada Mbak Dwi Handayani Yuniantini, yang kelima ada Mbak Yeti Kris Budiono. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Mbak Dwi Handayani Yuniantini kami persilahkan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dwi Handayani Yuniantini akan menampilkan presentasi model konseptual keperawatan tokoh Florence Nightingale ya. Untuk yang pertama kami di sini akan menjelaskan biografi Florence Nightingale. Florence Nightingale itu lahir pada tanggal 12 Mei 1820 di Florence, Italia, dan meninggal di London, Inggris pada tanggal 13 Agustus 1910 pada saat umur 90 tahun. Dan pada saat umur 24 tahun, Florence Nightingale memutuskan untuk membantu rumah sakit ya, tapi itu mendapatkan penolakan dari keluarganya. Lalu Florence Nightingale pergi ke Jerman untuk belajar keperawatan selama 3 bulan. Dan pada tanggal 12 Agustus 1853, Nightingale kembali ke London dan mendapat pekerjaan sebagai pengawas bagian keperawatan di Institute for the Care of Sick Gentlewomen, sebuah rumah sakit kecil yang terletak di London ya. Dan itu dia tekunin pada sampai bulan Oktober 1854. Dan pada tahun 1854, Florence yang memimpin gadis-gadis sukarelawan pergi ke Rusia untuk merawat para prajurit dalam perang Crimea ya, di semenanjung Crimea Rusia. Dan sejak itu Florence dikenal dengan nama bidadari berlampu, yaitu The Lady with the Lamp. Dia didampingi oleh 5 orang bintara dengan berbekal lentera setiap malam membalik dan memeriksa tubuh-tubuh yang bergelimpangan, membawa siapa saja yang masih hidup dan masih bisa diselamatkan, termasuk Agustus 1857 Florence Nightingale kembali ke Inggris, dan semua orang tahu ya bahwa Florence Nightingale sebagai pahlawan ketika berada di medan pertempuran Crimea. Karena spesialisasinya adalah kebersihan dan sanitasi rumah sakit, Florence Nightingale menghidupkan kembali konsep penjagaan kebersihan rumah sakit dan kiat-kiat juru rawat. Ia memberikan penekanan kepada pemerhatian teliti terhadap keperluan pasien dan penyusunan laporan mendetail, menggunakan statistik sebagai argumentasi perubahan ke arah yang lebih baik pada bidang perawatan di hadapan pemerintah Inggris. Dan pada tahun 1860 didirikan sekolah perawat di lingkungan rumah sakit Thomas Hospital London. Florence sebagai pemimpin yang mengatur sekolah itu dengan sebaik mungkin. Dan semenjak itu sekolah perawatan terus mulai bermunculan dan menghasilkan sekolah perawat kebidanan Florence Nightingale dan merupakan bagian dari Akademi King College. Di sini teori model konseptual Florence Nightingale memposisikan lingkungan sebagai fokus asuhan keperawatan, dan perawat tidak perlu memahami seluruh proses penyakit. Model dan konsep ini
dalam upaya memisahkan antara profesi perawat dengan dokter ya. Orientasi pemberian asuhan keperawatan atau tindakan keperawatan lebih diorientasikan pada pemberian udara, lampu, kenyamanan, kebersihan, ketenangan, dan nutrisi yang adekuat. Dengan dimulai dari pengumpulan data dibandingkan dengan tindakan pengobatan semata, upaya teori tersebut dalam rangka perawat mampu menjalankan praktek keperawatan mandiri tanpa bergantung pada profesi lain. Konsep Floren ini memberikan inspirasi dalam perkembangan praktek keperawatan ya, sehingga akhirnya dapat dikembangkan secara luas. Paradigma perawat dalam tindakan perawatan hanya memberikan kebersihan lingkungan kurang benar. Akan tetapi, lingkungan dapat mempengaruhi proses perawatan pada pasien sehingga perlu diperhatikan ya dalam perawatan pasien. Bahwa model konseptual Florence Nightingale perawat adalah orang yang membantu proses penyembuhan penyakit tetapi tidak untuk menyembuhkan penyakit. Ini karena tugas seorang perawat adalah merawat orang yang sakit. Dan yang kedua, perawat juga bukan hanya memberikan obat saja untuk menyembuhkan penyakit kepada si pasien, tetapi mereka juga harus bisa membuat lingkungan fisik, psikologis, sosial pasien sembuh. Dan sekian dari kami untuk materi model konseptual keperawatan Florence Nightingale. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambaran model konseptual keperawatan Florence Nightingale ya, meliputi definisi keperawatan, yaitu adalah suatu profesi ya yang dengan tujuan menemukan dan menggunakan hukum alam dalam pembangunan kesehatan dan pelayanan kesehatan. Dan di sini Nightingale menegaskan bahwa keperawatan itu adalah ilmu yang kiat memerlukan pendidikan formal untuk merawat orang sakit. Dan di tujuan tindakan keperawatan untuk memelihara, mencegah infeksi dan cedera, memulihkan dari sakit, melakukan pendidikan kesehatan serta mengendalikan lingkungan. Adapun alasan tindakan keperawatan itu menempatkan manusia pada kondisi yang terbaik secara alami untuk proses penyembuhan atau meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit dan luka. Penyampaian materi dari Mbak Dwi Handayani Yuni Antini kepada Mbak Dewi Hastuti, silahkan bila ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Dewi Hastuti. Pada kesempatan kali ini ingin bertanya mengenai hubungan teori Nightingale dalam konsep keperawatan. Terima kasih pertanyaannya Mbak Dewi Hastuti. Silahkan kepada Mbak Yeti Kris Budiono untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Dewi Hastuti. Terima kasih Mbak Dewi atas pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Yeti Kris Budiono. Di sini saya akan mencoba menjawab mengenai hubungan teori Nightingale dalam konsep keperawatan. Ada 4 hubungan ya. Yang pertama, hubungan individu atau manusia memiliki kemampuan besar untuk perbaikan kondisinya dalam menghadapi penyakit. Yang kedua, keperawatan bertujuan membawa atau mengantar individu pada kondisi terbaik untuk dapat melakukan kegiatan melalui upaya dasar untuk mempengaruhi lingkungan. Yang ketiga, sehat atau sakit, fokus pada perbaikan untuk sehat. Yang keempat, masyarakat atau lingkungan, melibatkan kondisi eksternal yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan individu, fokus pada ventilasi, suhu, bau, suara, dan cahaya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan semoga apa yang kita presentasikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum.